Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di ruang belajar Noe. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang persamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Di sini kita lihat hanya terdiri dari satu persamaan saja. Sedangkan sistem persamaan linier dua variabel terdiri atas lebih dari satu persamaan. Bentuk umumnya seperti ini. Dan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel secara eksplisit, kita membutuhkan minimal dua persamaan linier dua variabel. Waktu kalian di bangku SMP, kalian sudah mempelajari beberapa metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Mari kita mengingat kembali metode-metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, ada metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Dan ini merupakan cara yang paling mudah untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Dan juga metode grafik dan metode determinan yang akan kalian pelajari di bab tentang matriks. Baik, kita akan selesaikan sistem persamaan linier ini menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Langkah yang pertama, perhatikan koefisien-koefisien dari X dan Y. Kalian punya pilihan untuk menghilangkan variabel, mengeliminasi atau menghilangkan variabel X, atau juga bisa menghilangkan variabel Y. Di sini Ibu akan menghilangkan variabel X. Karena itu perhatikan koefisien dari variabel X. Persamaan 1 koefisien X-nya adalah 1 dan persamaan yang kedua koefisiennya adalah 3. Untuk menghilangkan variabel ini kita perlu menyamakan kedua koefisiennya dengan cara kita kalikan persamaan yang pertama dengan 3 dan kita kalikan persamaan yang kedua dengan 1. Kita peroleh, ini kita kalikan semuanya dengan 3, kita dapatkan 3X ditambah 3Y sama dengan 15. Kemudian persamaan keduanya dikalikan dengan 1 sehingga hasilnya tetap seperti ini. Kita peroleh, lihat koefisien X-nya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Seandainya kalian ingin menghilangkan variabel Y, maka kalian kalikan persamaan satunya dengan 2, kemudian kalikan persamaan 2-nya dengan 1, selanjutnya dijumlahkan. Ini agar hilang di sini ya, ini kita kurangkan. Sehingga 3X dikurangi dengan 3X sama dengan 0, variabel X-nya sudah hilang. Oke, kita peroleh 3X dikurangi dengan 3X 0, 3Y dikurangi dengan negatif 2Y. Kita dapatkan 5Y. 15 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 15. Sehingga persamaannya adalah 5Y sama dengan 15 atau Y sama dengan 15 dibagi dengan 5. Kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusi. Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Kita lihat ini cukup mudah jika kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi Ibu akan substitusi ke persamaan 1. Kita gantikan nilai Y-nya dengan 3. Oke, X ditambah Y sama dengan 5. Gantikan Y-nya dengan 3. Kita dapatkan persamaan X ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga X sama dengan 5 dikurangi 3 atau X sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaiannya adalah, nih ya, penyelesaiannya itu berupa titik anak-anak dalam koordinat X, Y. X-nya kita dapatkan 2, Y-nya kita dapatkan 3, maka penyelesaiannya adalah berupa titik 2,3. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan sistem persamaan linier dua variabel yang sama, tetapi kita selesaikan menggunakan metode grafik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa grafik dari persamaan linier dua variabel berupa garis. Kalau begitu,
Sekarang kita akan menggambar kedua garis tersebut. Ibu sediakan bidang koordinatnya terlebih dahulu. Kemudian untuk garis X ditambah Y sama dengan 5. Kita cari terlebih dahulu dua titik. Titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Jika X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 5 dan titik yang kita peroleh adalah 0,5. Jika Y-nya yang sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 5. Jadi kita peroleh dua titik yaitu 0,5 dan titik 5,0. Selanjutnya kita gambar garisnya, ini titik 0,5, ini adalah titik 5,0. Ini adalah garis X ditambah Y sama dengan 5. Selanjutnya kita gambar garis yang kedua, yaitu garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita akan dapatkan Y-nya juga 0. Lihat ya, 3 dikali 0, 0 dikurangi dengan 2Y sama dengan 0. Negatif 2Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jadi kita dapatkan titiknya adalah 0,0. Karena kita butuh dua titik untuk menggambar garis ini, maka kita bisa ambil titik X yang lain. Kita tidak bisa lagi menuliskan Y sama dengan 0 karena kita akan dapatkan X-nya juga 0. Jadi di sini Ibu ambil X yang lain. Kalian boleh ambil X-nya 2, boleh ambil X-nya 3, dan lain sebagainya ya. Di sini Ibu ambil yang mudah saja, yaitu X sama dengan 1. Kita substitusikan ke dalam persamaan garis ini. Kita dapatkan 3 dikali 1 sama dengan 3. Haruskah Ibu tuliskan? Tunggu sebentar. Oke, 3 dikali dengan 1, 3 dikali dengan 1 dikurangi dengan 2Y sama dengan 0. Jadinya 3 dikurang 2Y sama dengan 0. Kita dapatkan negatif 2Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan negatif 3 per negatif 2. Kita dapatkan Y sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Nah, titiknya ada di sini ya, 1,1,5. Jadi titiknya ada di sini, 1,1,5 ada di sini titiknya. Kita gambar garisnya, ini adalah garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 0. Melalui titik 0,0 dan melalui titik 1,3 per 2. Nah, sistem persamaan ini tadi penyelesaiannya adalah berupa titik. Titik ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel X ditambah Y sama dengan 5 dan 3X dikurangi 2Y sama dengan 0. Bagaimana dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Kita sudah ketahui sebelumnya bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel adalah berupa area atau disebut dengan daerah penyelesaian. Nah, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel juga merupakan area, yaitu daerah atau area irisan dari pertidaksamaan-pertidaksamaan dalam sistem yang diberikan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Baik, perhatikan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 5 dan 3X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan 0. Jika kalian perhatikan, ini Ibu ambil contohnya persis seperti tadi, tetapi Ibu mengganti tanda penghubungnya menjadi kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, sehingga bentuk sistem persamaan linier dua variabel tadi menjadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sengaja Ibu berikan seperti ini agar kalian dapat melihat perbedaan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, langkahnya terlebih dahulu adalah kita perlu menggambar area X ditambah Y kurang dari sama dengan 5 dan 3X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan 0. Mari kita selesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini. Ibu sediakan bidang koordinat.
Kemudian kita gambar terlebih dahulu garisnya dengan menentukan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Titik yang kita peroleh sama ya seperti tadi. Jadi ini kita dapatkan garisnya, yaitu garis X ditambah Y sama dengan 5. Jika kalian perhatikan di sini, garis X ditambah Y sama dengan 5 membagi bidang koordinat menjadi dua bagian, yaitu sebelah, anggap saja ini kanan atas, kemudian di bawah ini adalah kiri bawah. Nah, daerah X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, apakah di atas ataukah di bawah? Kita perlu menentukannya dengan cara mengambil titik uji. Nah, di sini Ibu akan ambil titik ujinya adalah titik 0,0. Perhatikan, titik 0,0 berada di kiri bawah garis X ditambah Y sama dengan 5. Sehingga jika titik 0,0 ini kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 5 dan bernilai benar, maka daerah penyelesaian yang tepat atau daerah yang kita arsir adalah daerah yang berada di kiri bawah. Jika kita dapatkan pernyataan yang bernilai salah, maka daerah yang kita arsir adalah daerah sebaliknya, yaitu di sebelah kanan atas. Oke, baik. Kita substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan, kita peroleh X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Masukkan 0,0, 0 kurang dari sama dengan 5. 0 kurang dari sama dengan 5 adalah pernyataan yang bernilai benar. Maka daerah penyelesaian dari X ditambah Y kurang dari sama dengan 5 adalah yang berada di kiri bawah. Sehingga ini kita arsir ke kiri bawah. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X dikurang 2Y lebih dari sama dengan 0. Kita gambar dulu garisnya. Kita dapatkan garis yang sama ya, seperti tadi. Oke, ini adalah garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 0. Setelah kita sudah dapat, ini kalian perhatikan garis yang berwarna kuning ini membagi bidang koordinat menjadi dua daerah juga, yaitu sebelah, ini anggap saja kiri atas, dan daerah di sini adalah daerah sebelah kanan bawah. Kita ambil titik uji untuk menentukan daerah arsiran yang tepat untuk 3X kurang 2Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini anak-anak kita tidak dapat mengambil titik uji 0,0 karena garis 3X dikurangi dengan 2Y ini melalui titik 0,0. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah ambil saja sembarang titik yang ada di luar garis ini. Kalian bisa mengambil titik 1,0, 2,0, atau 0,1, atau 0,2 dan seterusnya. Ya, di sini Ibu akan ambil titik ujinya yaitu titik 1,0. Kita masukkan titik 1,0 ini ke dalam pertidaksamaan 3X dikurangi dengan 2Y lebih dari sama dengan 0. Gantikan X-nya dengan 1, Y-nya dengan 0. Kita dapatkan 3 dikali 1 dikurangi dengan 0 lebih dari sama dengan 0. Maka kita dapatkan pernyataan akhir yaitu 3 lebih dari sama dengan 0. 3 lebih dari sama dengan 0 adalah pernyataan yang bernilai benar. Sehingga arsirannya termasuk titik 1,0 ya, seperti ini. Nah, dari penyelesaian ini kalian lihat bahwa ini terdapat irisan dari arsiran kedua pertidaksamaan. Nah, irisan inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi Ibu bisa tuliskan bahwa DP atau daerah penyelesaiannya adalah yang di sini. Oke, Ibu tuliskan ini adalah DP dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 5 dan 3X dikurangi 2Y
lebih dari sama dengan 0. Kalian bisa bandingkan dengan yang tadi, penyelesaian sistem persamaan adalah berupa titik, sedangkan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berupa berupa irisan dari arsiran pertidaksamaan yang menyusun sistem. Seperti itu ya, anak-anak. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar.